bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai, kita muliakan, kita junjung tinggi keberadaan beliau, guru kita, orang tua kita, ulama kita, Kiai Haji Ahmad Nawawi, pengasuh pesantren Al-Musyarrafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau. Allah selalu jaga beliau dari mara bahaya. Allah murahkan rezekinya dan hasil maksud qabul semua hajatnya, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari beliau dan guru-guru beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Hendra selaku Ketua DKM, segenap muhibbin dan muhibbat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan ta'zim kami. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini artinya bulan di mana tidak ada orang yang berperang, mirip dengan Muharram. Ada keistimewaan di bulan Rajab yang jarang orang tahu. Apa ya kira-kira? Ternyata di bulan Rajab janin Nabi Muhammad SAW, nutfah yang akan menjadi cikal bakal rahmatan lil alamin, dimasukkan ke dalam rahim Siti Aminah. Jadi ini adalah bulan start, permulaan dari kita bisa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan Rabiul Awal, tapi di bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban. Sya'ban, sebagian orang Arab jahiliyah mengatakan tasya'abatil khairat, bulan di mana kebaikan itu bercabang-cabang. Salah satu daripada akar cabang kebaikan itu diturunkan ayat yang setiap hari Jumat di akhir daripada khutbah kedua pasti dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sya'ban itu bulan sholawat. Ada yang unik. Nabi SAW lahir di hari Senin, tapi beliau mengatakan Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Ini agak nggak nyambung. Sayyidul Anbiya wal Mursalin kok nggak lahir di Sayyidul Ayyam? Kenapa kira-kira? Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani, Mursyid Thariqah Syadiliyah Darqawiyah Siddiqiyah Yusriyah kami di Muqattam, Mesir, beliau menjelaskan alasannya sambil mengutip ayat yang baru kita baca bersama-sama tadi. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi. Maknanya apa?
ay akhrajallahu ta'ala nur min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min haizil adam ila haizil wujud. Allah itu mengeluarkan Nabi dari ketiadaan menjadi ada. Aslul wujud nur Muhammad. Asal daripada wujud itu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahad itu hari apa? Minggu. Ahad dalam bahasa Arab artinya esa. Bisa dikatakan juga alladzi laisa lahu juz'un. Zat yang tidak mempunyai tarkib dan susunan itu ahad. Makna qul huwallahu ahad artinya Allah tidak tersusun. Ini menafikan akidah orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki juz'un meski la yatajazza. Punya torof, bisa ditunjuk, bisa ada ujung-ujungnya meskipun nggak bisa dibagi. Ini akidah yang keliru. Ahad itu hari Minggu. Setelah Ahad hari apa? Senin. Bahasa Arabnya Senin apa? Itsnain. Fawulida yaumal itsnain ba'dal Ahad. Makanya lahir di hari Senin karena setelah Ahad hanya ada Itsnain yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maulud fi yaumil Itsnain, lahir di hari Senin? Karena Allah nggak mau jauh-jauh. Coba kalau lahir di hari Jumat, kepisah hari Sabtu. Ya, lahir di malam Jumat, pisah lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Tayyib. Mau ngomong apa ya? Rajab, Isra dan Mi'raj. Oke, bismillah. Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa berbeda yang punya implikasi hukum berbeda. Tolong dicatat ini. Orang yang mengingkari Isra kafir, orang yang mengingkari Mi'raj fasik mubtadi'. Beda loh. Kenapa bisa beda? Al-Imam Al-Baijuri Burhan ketika menulis hasyiah daripada syarah Aqaid Nasafiyahnya Al-Imam Taftazani. Jadi Imam Taftazani Sa'aduddin menulis syarah atas akidah Nasafiyah yang hanya beberapa halaman tipis itu. Kemudian dikasih hasyiah sama Imam Baijuri, Syekhul Azhar. Beliau mengatakan munkirul Isra kafir wa munkirul Mi'raj mubtadi'un fasiqun. Alasannya orang mengingkari Isra bisa kafir karena sama saja mengingkari nas yang mutawatir di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Thayyib. Subhana maf'ul mutlaq. Ya. Jadi orang yang mengingkari Isra statusnya apa? Kafir. Oh, hati-hati makanya masalah akidah, saudara. Hati-hati. Kita jangan punya pikiran, meskipun kita memang bersyukur kita dikasih lingkungan pesantren, di luar sana ada orang yang KTP-nya Islam nggak percaya sama Al-Quran. Sambil melihara anjing 4 biji di dalam rumahnya. Nggak percaya Al-Quran itu. Apa Al-Quran? Apalagi Isra, statusnya apa? Kita aswaja paling nggak demen mengatakan vonis kufur. Tapi fakta dan realitanya orang kalau nggak percaya satu huruf saja dari Al-Quran, statusnya memang sudah kafir. Dan ini banyak. Adapun orang yang mengingkari Mi'raj, hukumnya mubtadi' fasik. Kenapa? Karena nas ataupun teks daripada Mi'raj tidak ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah yang mutawatir. Tidak ada. Hadisnya hadis ahad. Tahu hadis ahad? Ini santri ya, Bu, yang sabar. Ini saya lagi ngomong sama santrinya, ya. Jadi hadis itu pembagiannya ada dua secara umum. Ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan 10 orang ke atas
Dari zaman sahabat 10 orang ke atas, dari zaman tabi'in 10 orang ke atas, tabi'in 10 orang ke atas, itu mutawatir, hukumnya sama seperti Al-Quran. Ada hadis ahad antara angka 1 sampai angka 9. Kalau sahabat 1, ada angka 1 aja, satu periwayat saja, baik dari sahabat, tabi'in, tabi'in, meskipun sahabat 100, tabi'in 1, maka masuk kategori hadis ahad, yaitu hadis gharib. Kalau 2, ada angka 2 di situ, yang paling kecilnya 2, masuk kategori hadis ahad, namanya hadis aziz. Kalau 3 sampai 9 masuk kategori hadis ahad, namanya hadis masyhur. Yang mengingkari hadis ahad tidak dihukumi kafir. Mi'raj dalilnya hadis ahad. Jadi kalau ada orang mengingkari Isra kafir, ada orang mengingkari Mi'raj fasik. Isra itu peristiwa yang sifatnya horizontal, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Statusnya Nabi waktu itu lagi dalam keadaan terpukul karena kehilangan Siti Khadijah. Kisah cinta yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Ummuna Khadijatul Kubra adalah kisah cinta yang tidak mungkin terjadi lagi dunia akhirat. Cinta yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa. Nabi itu saking cintanya sama Siti Khadijah ya, ketika Siti Khadijah itu sudah meninggal, ada yang ngetuk pintu. Langsung Nabi bilang, dulu Khadijah ngetuk pintunya kayak gitu. Ini pasti saudaranya Khadijah. Kenapa kira-kira dapat, Bu, cinta seperti itu? Mau tahu jawabannya? Nabi belum minta minum, air minum sudah ada. Nabi belum minta dipeluk, Siti Khadijah sudah memeluk beliau. Nabi belum minta diperhatikan, Siti Khadijah sudah memperhatikan beliau. Tanpa perlu berkata-kata, batin sudah bersatu. Kalau kita udah berkeluarga puluhan tahun, kamu kalau misalkan begini ngomong dong, kan gitu. Ya. Nggak paham itu, nggak paham, masih jauh. Makanya saya pernah menulis sebuah kata-kata yang lumayan bikin baper. Dunia itu terlalu sempit untuk orang yang saling membenci, sementara sejengkal terasa begitu luas memisahkan kedua orang yang saling mencintai. Berat ya, ada. Begitu emang. Cinta begitu berat. Ya kalau kita mikir bisa nikah lagi, nggak bisa. Siti Fatimah pernah omel-omelan sama Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, gue lebih keren dari emak lo. Kalau kata orang Betawi mah, gue lebih cakep dari emak lo dah. Kenapa? Ana dinikahin dalam keadaan perawan, main teh janda. Kata Siti Fatimah santai. Ya kalau gitu kerenan umi saya dong. Karena umi saya, kenapa? Karena ente dinikahi Siti Aisyah, anda dinikahi dalam keadaan suami anda Nabi Muhammad SAW duda, sementara ibu saya janda dinikahi perjaka. Yo, kerenan mana? Kerenan mana kalau gitu? Ya, kita cinta Siti Aisyah sampai mati, kita cinta Siti Aisyah. Hafal 2210 hadis kok. Masalah fikih wanita banyak riwayatnya dari Siti Aisyah. Tapi mohon maaf, jangan dibandingin sama Siti Khadijah. Nggak bisa. Itu cinta. Makanya cinta butuh pengorbanan. Cinta nggak bisa didapatkan melainkan masing-masing pihak itu merasakan bahwasannya kalau saya berkorban, saya bahagia dan dia bahagia. Ketika dia berkorban untuk saya, kami berdua bahagia. Tapi kita tidak sekarang untuk membicarakan cinta. Ya, salah. Isra dan Mi'raj aja, ini juga nggak kelar ini. Ini nggak kelar, ini lihat aja. Nah, Isra horizontal, Mi'raj vertikal. Nabi statusnya lagi di mana tuh posisinya?
Kalau dilihat di Google Map, itu posisi Nabi menurut riwayatnya nih ada dua. Yang pertama posisinya di sekitar Ka'bah, yang kedua posisinya di dalam rumah. Kita ambil yang satu deh, yang di sekitar Ka'bah. Nabi dijemput 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Kalau kita mentok-mentok yang jemput Israel. Kita mentok-mentok yang jemput itulah Israel, itu yang jemput kita. Kalau Nabi enggak, jemput 3, dibawa ke sumur Zam-Zam yang jaraknya hanya beberapa meter dari Hajarul Aswad itu. Awal sumur Zam-Zam tuh di situ. Nabi dibedah. Ada orang mengatakan, orang liberal akan mengatakan, ini pembedahan nggak mungkin terjadi. Yang dibedah itu adalah maknanya. Makna bahwasannya Nabi ingin disempurnakan itu yang dibedah. Ini keliru. Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah yarhamu, di dalam kitab Fiqh Sirah, beliau mengatakan makna bahwasanya Nabi dibedah secara lahiriah untuk membuktikan kalau memang Nabi bukan orang biasa. Karena Nabi mengalami pembedahan sebanyak 4 kali. Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan dalam kitab beliau Al-Anwar Al-Bahiyah min fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, beliau mengatakan 4 kali. Pertama pada saat di rumahnya Halimatus Sa'diyah, di lingkungannya Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 10 tahun. Kemudian yang ketiga pada saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Yang keempat pada saat Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya, hati Nabi dicuci pakai air Zam-Zam, bejananya terbuat dari emas. Apakah lantas kalau ada orang cuci darah lantas bersih hatinya dan kelakuannya? Enggak gitu juga. Berapa banyak orang cuci darah masih juga kelakuannya begitu, masih suka ngomongin orang, masih suka menghina orang, ngegibahin orang. Maknanya bukan ada kotoran di dalam diri Nabi, bal hadza tathhir fawqa tathhir wa tazkiyah fawqa tazkiyah. Kita punya mobil udah bersih, kita cuci tiap saat semakin bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala nyuruh malaikat beristighfar untuk Nabi dari awal diciptakannya malaikat. Jadi Nabi itu nggak butuh sholawat kita. Malaikat yang butuh sholawat kepada Nabi. Guru kami Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid Cidodol, beliau ketika kami berdua sama beliau tanya, Habib guys, ketika malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, itu siapa sebenarnya yang sedang membutuhkan energi? Apakah Nabi butuh dipeluk? Atau jangan-jangan malaikat Jibril yang butuh meluk? Jawabannya malaikat Jibril yang butuh meluk. Karena asal energi malaikat Jibril ada pada Nabi Muhammad SAW. Antum pengen punya power, pengen punya energi, ibu pengen punya kekuatan untuk menjalani hari, bu, perbanyak baca sholawat kepada Nabi SAW. Itu asal wujud kita dari situ. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maknanya apa? Istamiddul wujud, ambil wujud kalian min nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Jadi kita baca sholawat untuk Nabi atau untuk kita? Untuk kita hakikatnya. Nah, setelah itu ditutup, diajak ke satu kendaraan namanya buraq. Buraq ini adalah hybrid, atau hybrid, kawin silang antara kuda dengan himar. Kalau himar nih tingginya segini, kuda segitu, bighal itu di tengah. Nah, seukuran itulah buraq. Cuma buraq ini awal-awal nggak tahu kalau yang mau naik Rasul. Sempet goyang sana, goyang sini, dipegang sama malaikat Jibril. Lu nggak tahu nih yang mau naikin siapa? Ini Nabi Muhammad SAW. Langsung pucat keringetan. Kalau kata orang Betawi itu langsung hicep gitu. Pucat. Udah tenang, naik Nabi. Jalan, tapi kenapa badannya nggak hancur? Harusnya kalau dalam sekejap mata sampai ke tempat-tempat yang memang dituju, badan hancur. Kita kalau ke jalan tol naik 200 km per jam, coba keluarin kepala, hilang. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala naikkan kekuatan fisik Nabi setara dengan kekuatan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau di Fathul Bari itu macam-macam, ada yang mengatakan 40, 4000.
Imam Ibnu Hajar itu. Nabi sempat dikasih kekuatan 4.000 orang. Fathul Bari. Kemudian Nabi ngelihat tuh dari atas banyak pohon korma. Ini banyak banget pohon korma Jibril. Udah turun deh, antum sholat di sini. Nabi sholat 2 rakaat. Ditanya, di mana kita ini Jibril? Oh, kamu sekarang sedang berada di Thayyibah, yaitu Madinah. Nanti kamu hijrah ke sini. Dikasih busyra sama Nabi, sama malaikat Jibril. Kenapa? Menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Nanti kamu akan sukses, tenang aja. Kamu sekarang kehilangan istrimu, tapi nanti kamu sukses. Kamu akan kesini, ini jadi tempatmu. Orang beriman harus punya mindset begitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak takut masa depan, nggak sedih masa lalu. Kenapa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Orang yang berma'iyah dengan Allah tidak mungkin punya khauf dan huzn. Kullaman fasolat tasolah, wa kullaman tasolan fasolah. Apa mana? Setiap terputus maka tersambung, setiap tersambung maka terputus. Setiap terputus maka tersambung, setiap terputus dari makhluk maka Anda tersambung dengan Khalik. Setiap Anda tersambung dengan makhluk, belum tentu Anda tersambung dengan Khalik. Karena itu adalah ahwalul khawas. Jalan lagi Nabi. Dari belakang ada yang ngejar bawa obor. Ternyata ifrit. Ya, maka orang Mesir itu kalau ngejek gitu, ya ifrit gitu, ya. Jin ifrit, jin yang paling jelek, jin yang paling serem. Dibacakan doa, diajarkan doa oleh malaikat Jibril, Nabi baca doanya itu. Kemudian terkena itu mukanya ifrit, jatuh, terbakar. Terus Nabi cium bau harum. Ini bau harum apa? Ini bau harum tulang belulangnya Siti Masyitah dan keluarganya. Tulangnya loh, tulangnya. Tulangnya Siti Masyitah sama ketek orang yang baru mandi. Apalagi kalau nggak mandi-mandi, nggak ada apa-apanya. Ini tulangnya loh, tulangnya. Dikasih syaraf sama Allah, wangi. Diceritain. Jadi Siti Masyitah itu tukang sisirnya anak Fir'aun. Ketika lagi nyisir, sisirnya jatuh. Apa yang dibaca sama Siti Masyitah? Bismillah halaka Fir'aun. Dengan nama Allah celaka Fir'aun. Gini, kita lagi kerja nyisirin anak bos, sisirnya jatuh. Kita bilang sama anaknya, bapak lu celaka. Anaknya bilang, emang awalaki rabban ghairu abi? Apakah ente punya Tuhan selain ayah? Iya, punya. Ente anak bilangin abah anak ya? Iya, bilangin. Dipanggil Fir'aun. Sini Masyitah. Kamu punya Tuhan selain saya? Iya. Rabbuka wa rabbi Allah. Tuhan ente ya Tuhan anak Allah. Kamu mau murtad nggak dari agama kamu ini? Nggak mau. Siap untuk mati? Siap. Didatangkan kuali. Bukan untuk masak tahu goreng dadakan ini. Dikasih minyak panas, disiram air. Ibu yang jago masak tahu kan? Minyak panas disiram air bagaimana? Itu. Kata Siti Masyitah sebelum nyemplung itu bukan lagi mau ke kolam renang, ya. Fir'aun, ya. Ana cuma minta satu, ntar kalau tulang ana sama anak-anak sama suami ana udah kelar nih, tulang kami kumpulin jadi satu. Ya udah kan. Nyemplung suaminya, plung. Anak yang sulung nyemplung. Tinggal Siti Masyitah sama putranya yang masih disapih belum 2 tahun. Nggak tega dong, mau ngegoreng plus ngerebus anak sendiri, coba ibaratnya tuh. Tiba-tiba bayi itu tersenyum. Ngomong apa bayinya? Ya ummi, la takhafi wa la tahzani fa innaki 'alal haqq. Bu, anak bayi, Bu. Ibu nggak usah takut, Bu. Ibu nggak usah sedih, nggak usah sedih. Nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah sedih. Karena kita berada di dalam kebenaran. Maka orang yang benar gak akan pernah sedih, gak akan pernah takut. Gimana cara jadi orang yang benar? Fakun ma'allah. Jangan pernah goib daripada Allah. Taib. Jalan lagi Nabi. Terus ngeliat fenomena ngerinya luar biasa. Ada sekelompok orang bawa batu besar-besar, diangkat, terus dihantamkan ke kepala mereka hingga isi kepalanya keluar.
nutup lagi, ambil batu lagi, pecahin lagi, nutup lagi, ambil batu lagi, pecahin lagi. Nabi nanya, ini siapa? Muhammad, ini umatmu yang meninggalkan sholat. Makanya kalau malas-malasan sholat, ambil batu kerikil, jitakin ke kepala. Kalau kepala dikasih batu kerikil aja benjut, ini apalagi nanti. Di Bukhari ada lagi tuh riwayatnya. Kalau di Bukhari yang ngantemin orang lain, lebih serem lagi. Ceger. Tuh orang malas sholat begitu tuh. Nabi jalan lagi. Terus ngelihat fenomena ada orang kukunya dari tembaga tajam-tajam nyakarin badan. Aneh, semakin terkelupas dan terkoyak dagingnya, mereka semakin getol nyakarin. Aneh gitu, nggak masuk akal. Terus ditanya sama Nabi, ini siapa? Humul ladzina yatatabba'una ala uyubi ikhwanihim wa akhwatihim humul ladzina yaghtabuna ala uyubin nas. Mereka orang-orang yang suka ngomongin kejelekan orang di belakang. Tuh nanti semakin terkoyak semakin senang. Makanya sekarang tuh ada GFF, Gibah Friend Forever. Ada MGI, Majelis Gibah Indonesia. Hati-hati, terutama emak-emak. Kalau udah duduk pengajian, Masya Allah gitu kan, yang habis dibaca maulid mulai duduk, iya loh Jeng, iya tuh kayak gitu. Itu mobil barunya mungkin hasil tuyul. Ya Allah, masih sempet-sempetnya kayak gitu loh. Tapi saya yakin itu bukan di Al-Musyarakah sana, tapi yang sana tuh pindahan dari sini. Terus Nabi jalan lagi, ngelihat kali ini ada sekelompok laki-laki dan perempuan makan bangkai, padahal di sampingnya ada daging yang bagus dan baik serta halal. Ibaratnya ada steak di sebelah kanan, dia makanin bangkai tikus. Bangkai tikus dimakanin, rakus gitu, muntah-muntah, dimakanin terus. Siapa orang ini? Mereka suami istri yang berzina. Mereka suami istri yang tidak menghargai pemberian halal daripada Allah kepada hidupnya. Terus Nabi jalan lagi tuh. Nabi jalan lagi sampai ke satu pohon. Terus Nabi suruh sholat di bawah pohon itu. Sholat di masjid. Tanya, ini pohon apa? Ini pohon tempat berteduhnya saudaramu Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Awal ketika sudah ngebunuh, nggak sengaja tuh ngebunuh, ditampol. Maka Nabi Muhammad SAW kekuatannya setara 40 orang. Makanya kata Siti Aisyah, Nabi itu mukul barang aja nggak pernah nih, kayak gini nih nggak pernah nih. Gini. Ini kursi kalau ditabokin 40 orang bagaimana sih Ben? Makanya Nabi nggak pernah nampol. Misalkan Nabi emosian kayak orang Ciledug kan lain urusannya. Abu Lahab nyolot-nyolot, Imamul Mungkirin itu gelarnya Abu Lahab itu. Imamul Mungkirin, imam kepala gembong dari semua orang yang ingkar sama Nabi Muhammad. Imamul Mungkirin, pamannya sendiri. Muhammad tukang ngibul. Kalau Nabi emosian ditabok sekali, ditabok 40 orang bagaimana tuh muka? Mencolot tuh udah matanya. Nabi nggak emosian. Nabi tahu Nabi bisa bunuh setiap orang. Apa susahnya sama Nabi ditampol-tampolinnya? Mati. Tapi Nabi santai. Dilemparin batu ya. Yang lemparin bocah-bocah lagi kayak ente. Beli batu lemparin bocah. Kalau yang lempar orang tua nggak sakit hati, yang lemparin bocah. Kita dilemparin bocah bagaimana? Wah bocah lu, ya kan? Nabi dilemparin anak kecil biasa aja di Taif itu. Anak-anaknya yang disuruh lemparin. Nggak kebayang secara psikologis ada manusia seperti itu. Nggak sampai akal saya nggak sampai membayangkan Rasul. Perasaan saya juga nggak sampai membayangkan Rasul. Nggak mungkin. Terlalu indah untuk dilukiskan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini jamnya kayaknya sengaja dibuat jam 4 biar gua nggak lihat jam. Tahu banget gua nih. Kan 51 kan? Astagfirullah, ya Allah. Ini Masjidil Aqsa aja belum nyampe ini. Ya udah. Nah terus ini Nabi sholat di situ menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi kita sholat di tempat-tempat bersejarah.
tempat-tempat yang ada barokahnya. Tempat Kiai Ahmad Nawawi misalkan nih, ngeres ngaji, itu beda dengan tempat misalkan saya yang ngaji. Jadi semakin tinggi ruh, tingkatan spiritualitas seseorang di dalam beribadah dan dia menggunakan tempat-tempat tertentu, di tempat itu pasti ninggalin barokah. Ini pesantren pasti ada barokahnya. Nabi jalan lagi, ngelihat perbukitan yang banyak batu-batu dan pasirnya. Terus Nabi suruh turun, suruh sholat. Saya di mana? Ini di Bukit Tursina, tempat Musa menerima wahyu. Nabi Musa ketika ke situ disuruh copot sendal, Nabi nggak disuruh copot sendal. Aneh nggak? Aneh. Harusnya kan sama-sama disuruh copot sendal. Ini Nabi sendalnya nggak disuruh copot. Ya mohon maaf sama Nabi Musa nih. Sendal Nabi pasti lebih mulia dari sendalnya Nabi Musa, dari telapak kakinya Nabi Musa. Mohon maaf ini. Segitunya Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan kita yang model-model nggak jelas kayak saya, kayak antum gini kok jadi umatnya gitu. Coba pikirin, kita ini yang masih tidurnya ngiler, kadang ngupil, kok jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Umatnya Nabi itu umat yang beruntung. Kenapa? Datang belakangan, masuk surga duluan. Loh iya, kita ini umat akhir zaman, datang orang lagi ngantri di Indomaret, ngantri panjang gitu. Terus kita dari belakang, dah duluan ya. Dia udah capek-capek ngantri, kita masuk duluan. Terus apa lagi istimewaannya? Kita umur 60 tahun, paling mentok ya 70, yang 100 jarang. Yang muammar, kata muammar itu artinya biasa disematkan kepada guru-guru yang umurnya 100 tahunan lebih. Muammar. Mana yang namanya muammar? Insyaallah ya, panjang umur, barokah. Antum belajar matan takrib nggak di sini? Belajar wayah wa takrib, fikih. Kalau antum belajar wayah wa takrib, Imam Abu Syuja' itu umurnya 160 tahun. Panjang umur. Kenapa bisa panjang umur beliau itu? Beliau panjang umur satu, sebelum keluar masuk rumah pasti baca Quran. Kemudian beliau nggak pernah bermaksiat dengan anggota tubuhnya dan beliau rajin sedekah. Itu sebab beliau panjang umur. Thayyib. Ini Nabi berangkat lagi. Tiba di tempat yang namanya Baitul Lahmi. Bait, rumah, laham itu daging. Bahasa orang kulonya the house of the lamb. Apa tuh the house of the lamb? Tempat peranakan domba. Tempat peranakan domba. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Salat Nabi Muhammad di situ, salat. Naik lagi, beliau melihat di bawah itu ada istana-istana kerajaan Persia yang bercahaya. Kata malaikat Jibril, ini nanti agama kamu sampai sini Muhammad. Dihibur terus, dihibur terus. Sebelum sampai Al-Masjidil Aqsa, kenapa dinamakan Al-Masjidil Aqsa? Aqsa itu dari kata yang jauh. Masjidil Aqsa maksudnya masjid yang jauh. Masjid yang jauh dari Masjidil Haram. Itu sebenarnya asal nama Al-Masjidil Aqsa. Kemudian sebelum sampai, malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW melihat dan mendengar ada seorang perempuan berteriak, Muhammad, pakai perhiasan. Muhammad, tengok ke aku Muhammad, tengok. Nabi nggak mau nengok. Terus kata malaikat Jibril, untung kamu nggak nengok. Kalau kamu nengok, umatmu akan banyak yang menyimpang dari ajaran agamamu. Turun di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ibu-ibu, bukan yang kubahnya kuning. Itu the Dome of Rock, Qubbatus Sakhra. Komplek Masjidil Aqsa itu luas, besar kompleknya. Nabi turun di situ, buruk ditambatkan, diparkirkan. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan orang pertama yang naik buruk. Sebelumnya sudah banyak para nabi dan rasul yang juga naik buruk. Ketika Nabi diperintahkan sholat 2 rakaat, sholatlah beliau. Setelah sholat, ketika salam selesai, beliau melihat begitu banyak nabi dan rasul ada di hadapannya. Ini sebuah dalil bahwasannya kita bisa melihat arwah orang yang sudah meninggal dalam keadaan terjaga. Hadisnya 3. Man ra'ani fil manam faka'annama yarani fil yaqazah.
Barang siapa melihatku dalam keadaan tertidur, maka seolah-olah melihatku dalam keadaan dia bangun. Hadis kedua, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Siapa saja orang yang melihatku dalam keadaan tertidur, maka sesungguhnya dia sudah melihatku. Hadis ketiga yang menarik, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqazah. Orang yang pernah melihatku dalam keadaan tertidur, maka suatu hari akan melihatku dalam keadaan terjaga. Ini multi tafsir. Ada yang mengatakan nantinya di akhirat, ada yang mengatakan di dunia. Tapi banyak kok orang lihat Nabi. Loh, apa mungkin? Gini, sekarang ini TV apa namanya? Al-Mustifi. Al-Mustifi sekarang di daerah Petukangan sedang menyiarkan live, tayangan langsung. Yang nonton mungkin ada di Pekanbaru, yang nonton mungkin ada di Jawa Timur. Orangnya satu, yang nonton banyak di tempat yang berbeda-beda. Gampangin lagi deh, rekaman MZ almarhum banyak gak? MZ-nya udah gak ada. Kita masih bisa lihat MZ itu di handphone. Kenapa orang lebih percaya handphone daripada kuasa Allah? Allah kalau mau bisa nampakin Nabi Muhammad SAW saat ini juga. Itu dalil. Ya, kalau orang Wahabi kasih tahu, nih orang udah meninggal nih, guru ente udah meninggal, lihat. Ente masih bisa lihat kan? Orangnya udah meninggal kan? Kenapa ente lebih percaya handphone? Aneh memang, tapi nyata. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini harus terus diajarkan. Jangan sampai anak-anak muda kita nggak paham. Kemudian setelah itu Nabi aus. Nabi itu suka minuman yang dingin dan manis. Gua jauh-jauh dari kebun jeruk air putih, Kiai. Air putih, ya Allah, dingin manis. Nabi itu paling suka makan semangka. Tuh, Nabi dikasih minum dua, disuruh milih. Susu sama khamar. Khamar kan lagi rame itu kemarin ya. Ya. Susu dengan khamar. Nabi pilih susu. Susu itu termasuk dari 3 hadiah yang nggak boleh ditolak. Jadi kalau bapak-bapak istrinya marah, kasih 3 hadiah ini, salah satunya nggak boleh ditolak. 1, susu. Beli aja Ultramilk, taruh di gelas gunting gitu kan. Nih kata Nabi Muhammad SAW, hadiah ini nggak boleh lu tolak. Biar kata ngambek harus tolak demi Nabi, ya kan? Apalagi kalau misalkan istrinya santriwati al-musyarrafah, ya elah, mesti tahu ya Allah, mahabbah sama Rasul. Oke lah, gue minum dah, biar kata gue demek sama lu kesel. Tapi kalau urusannya sama Rasul, dah bismillah. 2, bantal. Kalau dikasih bantal, jangan nolak. 3, minyak wangi. Bantal, minyak wangi, susu, itu nggak boleh ditolak, nggak boleh ditolak. Syama'il Muhammadiyah. Nah, terus Nabi minum susu. Kata malaikat Jibril, kalau kamu tadi minum khamar, umatmu bakalan banyak yang menyimpang. Makanya Nabi mengatakan, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Kita alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah, mayoritas, bukan minoritas. Nabi naik ke atas sampai ke langit pertama dicegat. Ini sesingkat-singkatnya, karena maklumlah saya ini tukang sapu, jadi ada tempat lagi yang harus saya sapu-sapu, tukang pel. Nah, ini Nabi ini di lantai pertama, langit pertama, dicegat sama malaikat. Ente siapa? Ana Jibril. Itu siapa? Itu Muhammad. Sudah tiba waktunya, sudah tiba. Naik Nabi ke lantai pertama, langit pertama, itu semua malaikat yang ada di situ langsung nguber Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Wahai saudaraku, gimana antum kalau diakui saudara sama malaikat? Biasanya yang diakui saudara itu sama jin, gitu kan? Kamu saudaraku, gitu, sama setan, gitu kan? Ini diakui saudara malaikat. Kau saudaraku, saudaraku. Diajak ke tempat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam begitu melihat Nabi Muhammad SAW, luar biasa senangnya. Diciumin Nabi itu, dipeluk, ya Allah anakku, gitu. Senang. Dipuji-puji Nabi. Kamu ya Masya Allah, kamu begini, dipuji-puji gitu. Tuh ya, etika kita nyambut tamu harusnya begitu. Jangan tamu datang, mau ngapain loh? Gitu, jangan. Lihat Nabi Adam alaihissalam kayak gitu nyambut. Terus Nabi ngelihat sebelah kiri Nabi Adam, menetes air mata Rasul, nangis, sedih muka beliau. Beliau lihat ke sebelah kanan, tersenyum lebar beliau.
Yang sebelah kiri adalah semua keturunan anak Nabi Adam yang masuk neraka. Yang sebelah kanan, insya Allah di situ ada wajah kita semua. Naik lagi ke lantai kedua. Sebelum naik ke lantai kedua tuh Nabi ngeliatin banyak fenomena. Sebagian udah dilihat, yang dilihat di bumi dikasih lihat lagi di langit. Tapi ada tambahannya. Saya sebutin tambahannya saja. Ada orang-orang butunuhum kalbuyut. Perut-perut mereka itu seperti rumah, segede tempat ini. Badannya kecil, perutnya besar. Di dalamnya ada ular melingkar. Siapa mereka Jibril? Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli memakan harta haram. Itu kayak gitu nanti hukumannya. Terus Nabi jalan lagi, ngelihat ada lubang kecil. Dari lubang yang sangat kecil itu keluar banteng yang sangat besar. Banteng itu mau masuk lagi nggak bisa. Ini apa? Ini perumpamaan orang yang kalau bicara nggak pernah direm. Maka Nabi SAW ketika ditanya ayul muslimina afdalu, orang Islam yang mana yang paling istimewa? Dari yang sholat, puasa, zakat, haji, yang paling istimewa yang mana? Jawaban Nabi sederhana. Yang paling istimewa, yang paling utama dari semua orang Islam bukan yang sorbannya putih, bukan yang baju putih, bukan yang sering ceramah, bukan yang sering ngajar. Tahu kata Nabi, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan orang beriman yang paling sedikit nyakitin orang. Tarkul maksiyah, meninggalkan satu maksiat, afdal min ibadati sanah, lebih utama daripada antum ibadah 1 tahun. Maka guru kami Maulana Syekh Yusri mengatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram, kamu akan jadi orang yang paling banyak ibadahnya. Naik lantai kedua, ketemu Nabi Idris. Naik lantai ketiga, ketemu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ini kata Rasul, wajahnya seperti Urwah bin Mas'ud. Nabi Musa kata Rasul, wajahnya seperti rojulun min bani Syanu'ah. Malaikat Jibril seperti Dihyah al-Kalbi. Kata Nabi, aku ngelihat Nabi Isa itu wajahnya itu perawakannya seperti orang yang baru selesai mandi. Seger gitu loh. Bawaannya Nabi Isa itu seger. Di dalam Bukhari disebutkan nanti ketika hari kiamat Nabi Isa turun. Ketika diangkat umurnya 33 tahun. Nanti kita di surga semuanya umurnya 33 tahun. Mak-mak yang udah 60 senang banget. 33. Di bumi 7 tahun, lengkap arba'in 40 tahun. Ngapain Nabi Isa alaihissalam? Membunuh Dajjal. Dan setiap Nabi Isa itu bernafas, sejauh pandangan matanya orang kafir mati. Siapa yang mencium nafas Nabi Isa dan di dalam hati ada kekufuran, mati dalam kekufuran. Dan Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Dajjal itu akan meleleh seperti garam yang larut. Dibunuh di Babulud. Babulud itu ada di Palestina. Ini Nabi Isa alaihissalam nanti ketika memerintah, singa temenan dengan onta, macan main-main dengan sapi, kemudian serigala berkawan dengan domba. Anak kecil mainannya bukan TikTok, ular. Nanti di hari di mana Nabi Isa memerintah, anak kecil itu udah nggak pegangin bola, temenan mainannya sama ular dimainin. La tadurruhum, tidak membahayakan mereka. Itu Nabi Isa. Naik lagi ketemu dengan Nabi Yahya Zakaria, naik lagi ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini gantengnya separohnya Rasul. Maka kalau mau minta kegantengan, baca bukan surat Yusuf tapi surat Muhammad. Terus naik lagi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ini adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum yang paling bebal. Ini kalau cerita tentang Bani Israel nggak kelar-kelar ya. Udah jam berapa ini Kiai? Salam udah lewat Kiai. Ya, ente bilang terus anak ditungguin BPJS nih. Ya. Udah anak harus izin. Bukan anak tidak mau berlama-lama. Ini masih panjang sebenarnya. Ya. Tapi pesan anak satu aja. Ini kita punya Kiai Ahmad Nawawi. Tolong dijagain betul. Disenangkan hati beliau supaya antum bisa dapat nadroh. Beliau adalah ulama-ulama sepuh yang masih mewarisi amalia-amalia orang-orang sepuh.
Kalau kita itu, Syekh Abu Bakar bin Salim bilang gini, murid, kamu tidak pernah punya pilihan. Pilihanmu itu ada pada tangan kami. Karena sekali kami melihat ke dalam hatimu, kami bisa merubah dirimu atas izin Allah. Makanya at-tamalluk mazmum illa lil muallim au alal muallim wal muta'allimin. Cari perhatian dan cari muka itu tidak boleh kecuali kepada dua, guru dan teman seperjuangan. Cari muka sama guru itu sesuatu yang dianjurkan. Itu pesan saya pertama. Yang kedua, jaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jaga para habaib, cintai para habaib dan zuriat. Insya Allah semoga kita semua yang hadir di sini dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Muzdalifah, kita lontar jumrah ula, usa dan aqabah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, yang keras, hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Udah ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kapan-kapan ketemu lagi. Jangan lupa follow Instagram saya. Yes, Habib Guest Official ya. Itu banyak faedah-faedah yang antum bisa dapatkan. Saya maafkan antum nggak menghadiahkan saya minuman yang manis. Pokoknya lain kali saya kesini awas saja. Kalau ini minum air putih ini ya. Ya wis, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.